Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Salawat dan salam semoga Allah telah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga hari zaman kelak. Pada santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu hikmah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkaji ilmu, bertambah ilmu, bertambah pula semangat untuk mengamalkannya. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul husna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada saat ini rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali dari daripada kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita akan lanjutkan pada halaman 22. Silahkan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa ruwiya anna al-ulama'a yawmal qiyamati 'ala manabira min nuri. Dan diriwayatkan, di sini dikatakan, dikutip oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, annal ulama, sesungguhnya para ulama itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, ala manabir min nurihi, di atas mimbar, di atas singgasana, yang mana singgasana itu terbuat dari cahaya. Wa naqala Qadhi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruwi'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dinukilkan pula dari Imam Qadhi Husain fi awal ta'liqihi, itu di dalam nama kitabnya, namanya kitab ta'liq, bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ilma wal ulama, barang siapa yang mencintai suatu ilmu, wal ulama, dan para ulama, para pemilik ilmu itu,
lam tuktab alaihi, maka dia tidak akan dituliskan kepadanya khati'atuhu, kesalahan-kesalahannya, ayyama hayatihi, hari-hari dalam hidupnya. Maksudnya gimana? Barang siapa yang mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu, para ulama, maka dia tidak akan ditulis kesalahannya di hari-hari kehidupannya. Masya Allah. Ini hadis diriwayatkan dari dikutip dari kitab Ta'liq lil Qadi Husain di halaman 103. Qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, masih diriwayatkan dari Al-Qadi Husain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla khalfa 'alimin, barang siapa yang salat di belakang orang yang berilmu, faka'annama, maka sesungguhnya shalla khalfa nabi, maka seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Faman shalla khalfan nabi, maka barang siapa yang sholat di belakang Nabi, faqad ghufira lahu, maka dia akan diampunkan segala dosanya. Masya Allah, dari kedua hadis ini masih membicarakan tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu, kemuliaan orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai para ulama. Wa fi haditsin Abi Dzar rahimahullah, dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, annahu dhura majlis dzikr, bahwasannya sesungguhnya ketika ada seseorang yang datang hadir pada suatu majlis zikrin, majlis zikir, maksudnya di sini majlis zikir, majlis ilmu, yang mana mengingatkan di dalam majlis itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Afdalu, lebih baik, min sholati alfi rakaatin, dari sholat berapa tuh, 100 rakaat apa 1000 rakaat, wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik juga dari syuhud itu apa ya, melihat 1000 jenazah, maksudnya melihat 1000 jenazah itu mengantarkan gitu ya, mengantarkan 1000 orang jenazah, 1000 jenazah. Wa'iyadati alfi maridin, dan lebih baik juga dari 1000 orang yang menjenguk orang sakit. Nah, ini dari Abi Dzar, bahwa hadis ini mengatakan bahwa seorang yang datang di majelis ilmu dan dia itu mendengarkannya, entah itu dia mengkaji satu ilmu, entah itu walaupun dia tertidur dalam majelis ilmu, yang intinya di sini hudur, yang namanya hudur berarti hadir, ada jasadnya sama fisiknya gitu. Tapi bukan hanya jasad sebenarnya hadirnya. Hadir di majelis ilmu, jasadnya hadir, tapi pikirannya di rumah, pikirannya di asrama, pikirannya tadi uang di mana ya naruhnya gitu. Tapi hadir jasadnya. Bukan hanya hadir jasad, tetapi ketika majelis ilmu itu hadir juga pikirannya. Ya, jadi antara jasad dan pikiran bersatu padu ada di majelis tersebut. Lanjut ya, itu dari hadis Abi Dzar. Wa qala Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab rahimahullahu taala, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la yakhruju min manzilati, laki-laki tersebut keluar dari rumahnya,
wa alaihi minadz dzunubi, laki-laki yang keluar dari rumah tersebut banyak dosa gitu. Mislu jibal tihama, seperti dosanya apa ya, numpuk segunung Tihama. Gunung Tihama itu di mana ya? Gunung Tihama itu di Saudi Arabia, bukan di Saudi, di Jazirah Arabia, sepanjang Laut Merah. Ada yang bagian Yaman, ada juga tadi di bagian Saudi Arabia. Semuanya itu sepanjang gunung dosanya. Dia keluar, untuk apa keluarnya? Fa idza sami'al alim, ketika dia mendengarkan seorang yang alim, seorang guru yang sedang mengajarkan ilmu, yang sedang menyampaikan ilmunya, khofa, maka dia takut. Takut apa? Apakah dia takut kepada gurunya? Apakah dia takut kepada orang alim tersebut? Bukan, karena takut sudah banyak dosa yang dia lakukan. Wa istirja an dunubihi, dan dia bertobatlah atas dosa yang telah dia lakukan. Wa insiraf ila manzilihi, kemudian dia setelah mendengar dari gurunya menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, dia pulang. Dia karena ketakutan tadi atas dosanya, bertobat, akhirnya dia pulang. Walaisa alaihi dzanbun, dan ketika itu juga, ketika dia pulang dari tersebut, walaisa alaihi dzanbun, tidak ada dosanya hilang, dosanya menjadi bersih. Fala tafariqu majalis ulama, maka janganlah sekali-sekali memisah, meninggalkan majelis ilmu atau majelis para ulama. Jadi di antara keutamaannya ketika seorang datang ke majelis ilmu, ya, diampunkan segala dosanya gitu. Ya, ibaratnya ketika kita datang ke majelis ilmu, suatu majelis, insya Allah langkah demi langkah yang kita jalankan untuk datang ke majelis ilmu itu akan diganti pahalanya insya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilipat gandakan gitu. Itu untuk datangnya saja. Bahkan hewan-hewan yang ada di lautan berzikir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada seorang yang datang di majelis ilmu tersebut. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhluq, tidak akan menciptakan, ala wajhil ardi, di muka bumi ini. Kalau di sini ada turbatan, kalau di riwayat lain itu ada yang mengatakan rotabatan. Gitu. Kalau turbatan di sini artikan tanah ataupun makam, kuburan juga bisa dikatakan gitu ya. Akrama min majalisil ulama'i. Allah tidak akan menciptakan di muka bumi ini tanah yang lebih mulia gitu ya dari majalisil ulama, majelis-majelisnya para penuntut ilmu, para alim ulama gitu. Maka buatlah majelis-majelis, walaupun majelisnya hanya 2 orang, 3 orang, tapi dia disebutkan dengan mengkaji ilmu, memperdalam ilmu, ya bukan hanya dilihat dari banyak atau sedikitnya, tapi berkualitaskah dari majelis ilmu tersebut. Lanjut ya, yang terakhir dah. Wa naqala Sahih Al-Maliki fi awal kitabih, dan dinukilkan dari Syarih Sahih Al-Maliki bahwa beliau di awal kitabnya, nama kitabnya apa? Nazmun ad-Durr. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam kitab tersebut
ada suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'azzamal 'alima," barang siapa yang mengagungkan seorang alim, fa innama, maka sesungguhnya dia yu'azzimullaha ta'ala, maka akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tahawana bil 'alimi, barang siapa yang tahawana, mana tahawana, hawin, menganggap ringan, bil 'alimi, kepada orang yang alim, fa innama dzalika, maka sesungguhnya orang tersebut istighfafun billah, diremehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya. Maksudnya gimana ini? Ketika kita melawan para orang-orang yang berilmu, para alim, para ulama, maka Allah pun akan mengagungkannya. Ketika kita menghina, meremehkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, maka Allah dan Rasulnya pun akan meremehkannya. Waliyadzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan seorang orang yang mengagungkan, bukan orang-orang yang mengagungkan alim, al-ulama, dan orang-orang yang senantiasa ada dalam majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Alhamdulillah, cukup kajian sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang syair-syair, ya, banyaknya, kurang lebih syair, insyaallah. Dari pertemuan ini kita bisa simpulkan bahwa keutamaan orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu sudah sangat jelas. Maka apakah kita mau mengambil dari keutamaan tersebut? Apakah kita mau mengambil hikmah-hikmah yang disampaikan, manfaat-manfaat ataupun keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan tadi ada untuk kita ambil dalam kehidupan kita? Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.